Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak hadirin dan ibu-ibu hadirat yang dirahmati oleh Allah, terlebih para aktivis dan pengurus Forsidai Kecamatan Percut Saituan, dan juga para takmir Masjid Al-Firdaus Bandar Klippa, Medan apa Indonesia? Medan apa Indonesia? Medan masih Indonesia ya? Belum merdeka ya? Sayang. Medan ya? Medan apa tadi? Tembung. Jadi ada yang bukan Tembung, Medan apa gitu? Ropo apa itu? Yang pinggiran itu. Metro. Medan Troto. Ya wes itulah sudah. Dan juga sahabat saya Al-Mukarram, Al-Muallim Kiai Haji Syafi'i Umar yang hadir di tempat kita bersama-sama. Beliau sahabat saya sudah lama. Alhamdulillah, pagi hari ini saya bisa dipertemukan di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan silaturahim kita dijadikan silaturahim yang berkesinambungan sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya diminta bicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu tema yang sangat luar biasa. Ini tema-tema berat. Saya kira saya akan disuruh ceramah umum tentang tahun baru Hijriah. Kalau tentang tahun baru Hijriah rasanya tidak perlu mutolaah. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah ini peras otak. Apalagi ada lawannya. Lawannya apa tadi? Wahabi gitu ya, gitu ya. Kata Pak Panitia tadi ya. Wahabi Salafi. Bid'ah ya, disebut bid'ah. Jadi mau tidak mau juga saya harus memeras otak bagaimana bisa memahamkan di sini. Saya dengar juga banyak, alhamdulillah, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya dari pengurus NU yang hadir. Saya juga pengurus NU di kecamatan saya sebagai salah satu wakil Rois Surya MWC NU di kecamatan saya, Singosari. Tapi juga saya melihat banyak saudara-saudara saya di sini dari kalangan berbagai macam ya. Ada yang sudah bapak-bapak, ada yang sepuh, ada yang juga masih kelihatan remaja. Tapi juga ada ibu-ibu. Saya yakin ibu-ibu juga ada yang aktif muslimah. Tapi ada yang ibu-ibu rumah tangga. Jadi analisa saya yang hadir ini dari berbagai macam kalangan. Betul ya? Itulah yang menyulitkan saya, Pak. Justru itu yang menyulitkan saya. Saya pernah diundang oleh Kiai Syafi'i Umar
di kampus beliau, walaupun ada remaja putri, tapi mereka ini sudah dididik Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau saya menukik bab Ahlussunnah wal Jamaah, mereka paham gitu. Sekarang susah, ini ada ibu-ibu. Kalau terlalu nukik, nanti saya harus mengulas 2-3 kali. Mungkin lebih enak Bu, kalau bicara harga bawang berapa Bu? Naik apa tidak? Ini tidak usah mikir ibu-ibu. Betul ya? Tapi ya perkenankan saya menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan. Bila mana nanti ada kekurangan-kekurangan, itulah saya, banyak kekurangannya. Apabila ada sesuatu yang manfaat, mudah-mudahan berkat guru-guru kita. Di sana ada foto guru saya yang tercinta, Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Mudah-mudahan kita semua dianggap oleh beliau sebagai murid-murid beliau, jamaah beliau, pecinta beliau, dan mudah-mudahan beliau kelak bersedia mengajak kita, membimbing kita, ya, menuntun kita berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bicara tentang Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan kaum Mujassimah. Bu, ngerti Mujassimah? Itu kalau di Malang itu berupa adonan roti, adonan kue, ya, ditambah gula, dikasih santan, ya, kemudian ada pisangnya, digodok, tahu Bu? Itu namanya kolak pisang, bukan Mujassimah, bukan, kolak pisang. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita akan bicara terkait dengan satu aliran Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut oleh umat Islam seluruh dunia mayoritasnya. Dan saat ini saya diminta untuk berbicara apa bedanya dengan kelompok Mujassimah. Ini yang saya katakan, para ulama, para kiai, tuan guru yang susah ya. Ini kelompok yang hadir dari berbagai macam kalangan. Saya bicara Mujassimah dikira kolok pisang, ya kan? Mujassimah itu adalah kelompok di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Kelompok Mujassimah adalah kelompok yang menisbatkan tubuh, anggota badan. Tahu anggota badan? Ini apa namanya? Tangan. Ya. Kalau ini ibu jari, jempol, ya kan? Kalau yang saya pakai kaca ini apa namanya? Mata. Nah, ini namanya anggota tubuh, anggota badan. Kelompok Mujassimah, jisim, dari kalimat jisim. Jisim itu dari bahasa Arab artinya badan, tubuh atau badan. Kelompok Mujassimah adalah kelompok yang meyakini bahwa Tuhan itu berjisim. Nah, Tuhan berjisim. Contoh Tuhan berjisim, saya tidak bicara Allah di sini ya. Tuhan dalam artian secara umum. Tuhan berjisim itu contohnya patung, namanya Tuhan berjisim, disembah. Ya, oleh siapa? Ya oleh pengikut patungnya. Maka patung itu dianggap Tuhan berjisim. Maka para penyembah patung namanya kelompok Mujassimah. Jelas ya? Alhamdulillah. Kelompok Mujassimah tahu Bu? Beda enggak sama kolak pisang beda? Hampir sama. Loh kenapa? Kolak juga ada badannya, enak dimakan ya. Ada tubuhnya, ada barangnya. Namanya kalau bahasa kerennya ada materinya. Jadi kelompok Mujassimah meyakini bahwa Tuhan itu berbentuk materi. Materi itu benda. Masjid kita ini namanya masjid yang berjisim. Jelas? Masjid yang ada materinya, masjid yang ada wujudnya ini. Ada atap, ada tiang, ada lantai. Itu namanya jisim. Tapi jisim berbentuk bangunan masjid.
Jelas ya? Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa yang disebut Tuhan atau yang dituhankan oleh Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah Tuhan yang tidak berjisim. Jelas? Ya, Tuhan yang tidak berjisim. Kenapa? Karena jisim atau tubuh itu adalah makhluk. Jelas? Apa ini? Bangunan masjid ini adalah makhluk. Tangan saya adalah makhluk. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini adalah materi. Sedangkan Tuhan dalam konsep Ahlus sunnah wal jamaah itu bukan makhluk, tapi pencipta makhluk. Dan jisim itu sendiri adalah makhluk. Paham Bu ya? Siapa Tuhan Ahlus sunnah wal jamaah? Namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keyakinan kita. Dan Allah bukan makhluk. Allah adalah Khaliq, pencipta. Al-Khaliq berbeda dengan makhluk. Pencipta itu berbeda dengan barang ciptaannya. Orang Medan suka soto ya, soto Medan ya. Soto Medan itu produk masyarakat Medan. Saya katakan soto Medan yang membuat ibu Medan. Saya tanya, soto Medan dengan ibunya sama enggak? Ya enggak sama lah. Ibu Medan bisa bikin soto, soto Medan enggak bisa bikin ibu. Betul? Karena yang membuat dengan yang dibuat berbeda. Jelas ya? Kalau ibu Medan bisa bikin soto, kok dikatakan soto Medan bisa bikin ibu? Bahasa sekarang jeruk makan jeruk. Yang jelas Tuhan tidak punya sifat seperti itu. Tuhan yang kita yakini tidak punya sifat seperti jeruk makan jeruk. Mohon maaf saya menggunakan bahasa yang saya pilih yang paling ringan ya. Kalau bicara akidah harus ada istilahnya takribul faham bagi orang awam, harus ada strategi takribul faham, memudahkan pemahaman agar pulang dari sini tidak salah nanti. Kalau pulang dari sini tambah syirik, naudzubillah min dzalik, dosa saya. Ya. Baik. Kelompok Mujassimah dunia ini atau dewasa ini diwakili oleh kelompok Wahabi Salafi. Diwakili, maksudnya diwakili gimana? Iya, zaman dahulu kala sudah ada. Sebelum lahirnya Muhammad bin Abdul Wahab sudah ada kelompok Mujassimah. Tapi seiring dengan kelahiran seorang tokoh lah, kita katakan tokoh ya. Fir'aun juga tokoh kan, tapi tokoh buruk, tokoh baik kan gitu. Tokoh baik para nabi, Nabi Musa tokoh baik, tokoh buruk Fir'aun kan gitu ya. Tokoh baik Nabi Ibrahim, tokoh buruk Namrud kan gitu ya. Seiring dengan tokoh yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab di daerah Najd. Kalau sekarang Najd itu lebih mudah dikatakan daerah Saudi Arabia, di wilayah-wilayah Riyadh dan sekitarnya zaman sekarang. Maka Muhammad bin Abdul Wahab mempunyai pemahaman mengikuti orang-orang Mujassimah di zaman terdahulu. Muhammad bin Abdul Wahab berseberangan pemikiran dan pemahaman dengan ulama-ulama Ahlus sunnah wal jamaah di zamannya. Jelas? Berseberangan. Ya begitulah. Setiap generasi itu pasti ada orang-orang baik, pasti ada orang-orang yang tidak baik, kan begitu ya. Zamannya Nabi Adam
diciptakan oleh Allah SWT dan Ibu Hawa, saingannya iblis, betul? Lawannya adalah iblis. Tadi zaman Nabi Ibrahim, lawannya adalah Namrud. Zaman Nabi Musa, lawannya adalah Fir'aun. Zaman Nabi Muhammad, lawannya adalah Abu Lahab, Abu Jahal, dan seterusnya. Ya dah. Ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang meyakini tentang kebenaran konsep ketuhanan yang Tuhan diyakini oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan jisim, ya dah, bukan materi, bukan tubuh, punya lawan juga, yaitu kaum Mujassimah yang meyakini bahwa Tuhan itu adalah berbentuk jisim. Paham ya? Orang-orang yang mengikuti pemahaman Muhammad bin Abdul Wahhab oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dijuluki sebagai penganut Wahabi. Dijuluki. Ya mau tidak mau ya mau dijuluki. Gimana sih orang dijuluki itu? Ya banyak orang dijuluki, suka tidak suka mendapat julukan. Ada orang namanya misalnya namanya Salim gitu ya. Baik orangnya Masya Allah, cuma orangnya tinggi sekali. Ya, lebih tinggi dari yang lain-lainnya. Oleh masyarakat dikatakan Salim mana? Ternyata banyak namanya Salim. Itu loh Salim tiang listrik. Maksudnya karena sangat tinggi. Akhirnya satu kampung mengatakan, oh Salim tiang listrik. Loh itu yang namanya Pak Salim tiang listrik, suka tidak suka mempunyai julukan tiang listrik. Dia bilang, maaf ya, ayah saya itu menyelamati saya itu nggak ada tiang listrik, nama saya cuma Salim saja. Iya Pak Salim tiang listrik, tidak apa-apa lah, ini julukan. Jadi orang-orang pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab kadang-kadang nggak mau juga dipanggil Wahabi, tidak apa-apa lah, tapi dijuluki Wahabi. Jelas? Kami bukan Wahabi, kami ini Salafi. Ya tidak apa-apa, kamu juga Wahabi kok, tidak apa-apa, itu julukan. Siapa yang menyematkan? Ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah di masa Muhammad bin Abdul Wahhab ada menyebarkan pemahamannya. Jelas ya? Apa itu Mujassimah? Oh iya, mereka ini berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran, juga berdalil dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja cara berdalil dan memahaminya berbeda dengan cara ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah memahaminya. Dalilnya sama, ya, masuk dalilnya itu sama, tapi produknya beda. Kenapa? Karena beda pemahaman. Begini, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah di samping mempelajari Al-Quran, hadis, juga ijma para ulama-ulama, ijma para sahabat, ya, itu juga tidak kaku dalam memahami agama, tidak kaku. Antara lain di samping ada ayat-ayat yang terkait atau hadis-hadis yang terkait hubungan dengan firman Allah, itu ada taksimnya di dalam lafaz. Misalnya yadullah, tangan Allah, wajhullah, kalau bahasa kamus terjemahnya wajah Allah dalam kamus, bahasa kamus. Itu kalau ulama Ahlussunnah wal Jamaah dicarikan pemahaman dari ayat yang lain, sehingga ada namanya ayatul Quran tufassiru ayatan ukhra. Ada satu ayat Quran yang menafsiri ayat yang lain, tidak tekstual. Maka ada ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'un. Oh, ayat ini mentakwili ayat terkait dengan jisim, yadullah fawqa aydihim. Ya. Jadi ayat mentafsiri ayat, hadis mentafsiri hadis, maka ketemu
pula suatu pemahaman secara umum bahwa menurut Ahlussunnah wal Jamaah, kalau ada ayat-ayat terkait dengan jisim itu tidak bisa diartikan tekstual. Ngerti tekstual? Apa? Tekstual itu ini tisu, ya tisu saja. Kalau ulama Ahlussunnah wal Jamaah bisa dikatakan begini, ya ini tisu, tapi ada fungsi lain, misalnya ya, fungsi lain untuk apa? Misalnya, mohon maaf, pakai lempar. Oh berarti ini juga bermanfaat untuk melempar. Gitu. Masih bisa. Sedangkan orang Mujassimah tidak mau. Pokoknya ini ya ini. Namanya madhab pokoknya. Jelas? Itu yang menyebabkan ada perbedaan prinsip antara dalam bab ketauhidan, akidah antara ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah ya dengan orang-orang kelompok Mujassimah. Paham ya? Saya menggiring sudah agak mengena ya sedikit ya. Ibu-ibu paham ibu-ibu ya? Kolak apa Mujassimah Bu? Baik, saya lanjutkan. Orang-orang Mujassimah, orang-orang Wahabi, orang-orang Salafi itu mintanya apa yang ada di dalam teks, maka itulah keyakinannya. Sedangkan ulama Ahlussunnah tidak, ada dua pemahaman. Ada namanya tafwid. Tafwid itu pasrah kepada Allah SWT. Ya ada. Apapun yang dimaksud oleh Al-Quran ya sudah itu. Maka kalau mendapatkan ayat-ayat yang tidak jelas, ya memang di dalam Al-Quran ayat-ayat ada yang zahir, ada yang tidak zahir, yang jelas dan tidak jelas. Yang jelas misalnya lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan, wa lam yulad dan tidak dilahirkan, jelas. Allahu ahad, Allah Maha Esa, jelas. Sudah, nggak perlu ditakwil, nggak perlu ini diterima, zahir. Tapi ada ayat-ayat muqatta'ah yang kita tidak paham, jadi di kamus juga tidak ada. Alif lam mim, apa artinya? Ulama Ahlussunnah wal Jamaah tafwid mengatakan Allahu a'lam bimuradi, hanya Allah yang mengetahui maknanya. Selesai, nggak dibahas. Nggak dibahas. Namanya tafwid sempurna, ya tidak dibahas. Misalnya ini saya tanya, ini apa? Tisu. Udah ya, nggak dibahas, sudah taruh. Ya sudah, bahas yang lain aja. Cuman tahu namanya tisu. Boleh nggak begitu? Boleh. Nggak semua itu harus dibahas. Saya melihat di sini subhanallah peci bermacam-macam. Ada yang putih, hitam, ada yang coklat. Ya nggak membahas. Dosa tidak membahas? Nggak dosa, nggak membahas. Jadi saya tafwid bahwa audien atau hadirin menurut panitia bebas pakai peci apa saja. Ya sudah, nggak membahas. Ini saya menjadi nggak bijak kalau saya hari ini membahas peci. Itu peci berapa harganya? Itu berapa? Akhirnya jualan di sini. Kata panitia, nggak usah ceramah di sini, pulang aja. Karena nggak bijak namanya. Jelas? Membahas sesuatu yang bukan tempatnya. Jelas ya? Jadi tafwid saja, saya urusan peci tafwid sama panitia, panitia membebaskan ya sudah. Jelas ya? Ini tafwid namanya. Jelas? Ada ayat-ayat berkaitan dengan ainullah, wajhullah. Ainullah itu dalam bahasa kamus mata Allah, wajhu itu wajah Allah dalam kamus, bahasa kamus. Nggak dibahas karena tafwid. Nggak ditanya gimana loh, katanya tafwid, ya usah gimana. Jelas namanya tafwid. Orang-orang Salafi mengatakan tafwid, kami juga sempurna, kami beriman, tapi membahas wajhullah itu ya wajah Allah, yadullah ya tangan Allah, rijulullah ya kaki Allah. Ini namanya tidak tafwid. Wong disuruh pasrah kok tidak pasrah. Ini letak kesalahan. Akhirnya yang namanya tidak tafwid, tafwid setengah-setengah, ya nah.
Makanya dengan berargumentasi ini dan ini menyifati Allah seperti makhluk. Paham? Timbullah di kalangan mereka pertanyaan-pertanyaan yang menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah terdahulu wa su'aluhu bid'atun. Ini min ahli tauhid Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan wa su'aluhu bid'atun. Soal menyoal suatu pertanyaan, soalnya saja bid'ah. Apa itu? Aina Allah, di mana Allah? Itu menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah min ahli tauhid, pertanyaannya bid'ah. Sesat. Ya, kenapa ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan gitu? Ya, karena tauhidnya tauhid tam, sempurna. Nah, itu sudah akan dibahas. Ini ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Lah sekarang muncul orang-orang Mujassimah ini muncul. Ya, biasanya diwakili oleh kelompok-kelompok Salafi Wahabi. Ada ini yang rajin buka Google, rajin buka YouTube, klik saja di mana Allah, muncul jawaban. Allah sedang di langit. Allah sedang di sorga. Allah sekarang sedang duduk. Duduk di mana? Di kursi. Kursinya di mana? Di arsy. Allah duduk ya? Iya, sedang duduk. Karena itu ada ayat kursi, ada duduk. Kata orang-orang Mujas. Paham ya? Ini perbedaan. Ahlussunnah wal Jamaah yang ahli tauhid ya gak dibahas. Tauhid gimana? Ya, Allah a'lam bimuradihi. Allah yang paham tentang ayat-ayat tersebut. Sudah, kita nggak berbicara. Tapi ada juga ulama Ahlussunnah wal Jamaah min ahli takwil. Boleh ditakwili, boleh. Loh, kenapa? Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu perawi hadis yang orang-orang setiap umat ini bisa meriwayatkan hadis, bicara tentang hadis. Seperti kelompok-kelompok Salafi Wahabi ini kan sukanya, ayo kita kembali pada Al-Quran dan hadis. Saya tanya, hadisnya Imam Bukhari kamu terima enggak? Terima, hadisnya terima ya. Kalau pendapatnya, wah nanti dulu. Loh, hadisnya diterima kok, pendapatnya nggak diterima, gimana sih kamu? Kalau Ahlussunnah wal Jamaah, alhamdulillah Imam Bukhari adalah imam kita. Hadisnya kita terima. Orangnya mu'tamad, orangnya terpercaya. Dunia Islam mempercayainya. Ternyata Imam Bukhari juga mentakwil. Mentakwil apa? Ayat-ayat Al-Quran antara lain. Ini ingin saya sampaikan. Ada satu ayat yang ini sebenarnya pas hari ini tanggal 1 Muharram, kalau dibahas mencakup semua aliran-aliran, semuanya pas. Ayat ini adalah ayat kullu syai'in halikun illa wajha. Saya artikan sesuai terjemahan kamus, bukan terjemahan Ahlussunnah wal Jamaah. Ayat per ayat bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, karena sulit ini memang. Kullu artinya segala sesuatu. Nah, kita semua namanya segala sesuatu, namanya makhluk hidup segala sesuatu. Kullu syai'in, segala syai'in sesuatu. Apa saja isinya? Langit, bumi, ya ada manusia, jin, binatang-binatang, semuanya namanya kullu syai'in. Halikun, pasti akan rusak. Orang hidup bisa rusak enggak? Bisa, sakit, mati. Ya, bangunan sekokoh ini bisa rusak enggak? Mudah-mudahan aman, tapi kalau kena gempa bisa rusak. Apa saja lah yang hebat-hebat, bangunan megah kena kebakaran rusak dah. Ini belum terkena musibah hari kiamat, pasti akan rusak semuanya. Namanya kullu syai'in halikun. Sudah? Illa, kecuali di sini. Nah, untuk lafaz illa wajhahu, kalau dalam takmilannya wajhullah, maksudnya hunya kembali kepada Allah. Maksudnya menurut Imam Bukhari illa mulkahu, takwil
takwilan Imam Bukhari mengatakan kullu syai'in halikun illa mulkahu. Apa itu artinya? Segala sesuatu itu pasti akan rusak kecuali kekuasaan Allah yang tidak akan rusak. Itu takwilan Imam Bukhari. Berarti Imam Bukhari mentakwil apa tidak? Mentakwil. Kalau kita tidak mau mentakwil, repot ayat ini. Kita membuka kamus, tidak mau mentakwil, tidak mau mengikuti ulama-ulama ahli takwil, susah menerjemahkannya. Kullu syai'in halikun, segala sesuatu pasti akan rusak illa kecuali, dicari kamus, wajhun, wajah, wajah. Hunya kembali kepada Allah. Berarti segala sesuatu pasti akan rusak kecuali wajahnya Allah, dalam kutip saja. Badannya gimana? Badannya gimana jadinya? Rusak kan? Diyakini rusak. Tangannya Allah rusak nanti. Wajahnya kan ini saja wajahnya. Ini yang tidak mau takwil. Inilah kelompok mujassimah. Paham ya sekarang ya? Ya, itulah kelompok mujassimah. Coba kita isyaratkan wajah kita yang mana? Coba kita pilih. Wajah kita yang mana? Belakangnya wajah. Ini Bapak ini, belakangnya wajah mana, Pak? Coba wajah sampean yang mana? Coba dipegang. Ini ya, belakangnya mana? Apa nama belakang wajah, Pak? Tengkuk. Kalau seseorang punya wajah berarti punya tengkuk. Betul? Masalahnya kalau wajahnya masih ada, tengkuknya rusak, namanya topeng. Sekarang kalau ayat ini harus terjemahkan sesuai dengan teksnya, lafadznya, kullu syai'in halikun, segala sesuatu itu pasti akan rusak illa wajhah, kecuali wajahnya Allah, tengkuknya rusak. Berarti nanti Tuhan mereka ini topeng. Na'udzubillah min. Itulah kelompok mujassimah. Paham ya? Kalau kita tidak, ada dua takwilan. Yang satu mengikuti Imam Bukhari mengatakan kullu syai'in halikun, ayat ini segala sesuatu itu pasti akan rusak illa mulkahu, kecuali kekuasaan Allah. Sudah, terserah kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah terhadap surga mau dilestarikan lestari, diabadikan abadi, mau dihancurkan juga terserah kekuasaan Allah. Neraka oleh Allah SWT sesuai dengan kekuasaan dan kehendak Allah, mau dihancurkan terserah Allah, mau dilestarikan, diabadikan, dikekalkan juga terserah kekuasaan Allah. Itu namanya kullu syai'in halikun illa mulkahu di dalam takwilan Imam Bukhari. Enak kita memahaminya, betul? Tidak pusing, nggak ada tengkuknya, nggak ada kakinya, ya kan? Jelas? Karena Allah bukan JC. Karena Allah bukan JC. Takwilan kedua, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kullu syai'in halikun illa dzatah. Kata ulama Ahlussunnah wal Jamaah, takwilan dari ayat kullu syai'in halikun illa wajha adalah illa dzatah. Zatnya Allah. Dan maksudnya Allah secara utuh. Karena kenapa secara utuh? Allah itu bukan jisim. Kita meyakini Allah adalah yang menciptakan jisim. Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi ada. Zat Allah itu ada. Itu yang kita yakini. Segala sesuatu pasti akan rusak kecuali zat Allah, yaitu kecuali Allah yang tidak rusak. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Beda ya sekarang ya, kelompok mujassimah beda ya kan? Maka ulama Ahlussunnah wal Jamaah dilarang bertanya aina Allah, di mana Allah? Nggak ada pertanyaan itu. Kenapa? Loh, Allah itu bukan zat kok. Allah itu bukan jisim kok. Allah itu bukan tubuh. Kalau tubuh pasti memerlukan tempat. Karena itu orang Wahabi Salafi meyakini Allah sekarang sedang duduk di kursi. Ada kursinya. Ada kursi. Duduk kan? Ini saya duduk kan. Pertanyaan, besar mana saya dengan kursi?
Selebar mana, seluas mana saya dengan kursinya. Kalau lewat lebar saya, ya jatuh nanti saya, ya dah. Berarti apa? Saya dengan kursi yang saya duduki pasti besar. Nah, ini zaman dahulu kala ini kan ada pertanyaan ini, bapak-bapak ini kalau ditanya, gajah yang besar apanya, kan gitu kan. Wah, ini tafsirannya macam-macam ya. Tapi orang yang cerdas mengatakan gajah yang paling besar adalah kandangnya. Betul? Kalau takwilan macam-macam ini, ada takwilan jorok juga ini anak muda-muda. Oh, jangan-jangan itu gitu ya. Padahal yang benar adalah gajah yang paling besar adalah kandangnya. Jelas ya? Itu candaan orang zaman dahulu kala. Betul? Kalau ada pertanyaan, Allah sedang duduk di kursi, berarti pertanyaannya, besar mana Allah dengan kursinya? Secara logika besar kursinya. Kecil dong Allah. Mau punya Tuhan kecil, lebih kecil dari kursi, mau? Namrud punya Tuhan. Lawannya Namrud siapa? Nabi Ibrahim. Banyak ini. Tuhannya banyak, arca kecil, kurcaci. Ini Tuhan kurcaci, kecil-kecil. Wadah Tuhan raksasa, besar. Itu paling dibanggakan oleh Namrud. Kata Nabi Ibrahim, ringkas cerita. Nah, ini kan ada peristiwa sekarang ya, Muharram ya. Maka tatkala Namrud pergi, Nabi Ibrahim mengambil kesempatan. Ini saya bully, kata anak sekarang. Saya bully saja ini yang namanya Namrud ini. Saya habisin itu Tuhan kurcaci. Dibawakan kapak, dipenggal. Ini satu tempat yang kurcaci, puluhan ini tewas ya, terpenggal ya. Pembunuhan terhadap Tuhan kurcaci. Tapi tidak ada tetes darah sedikit pun. Maklum batu. Datanglah siapa? Namrud. Marah, dipanggil Nabi Ibrahim. Ibrahim, kenapa engkau penggal? Engkau hancurkan Tuhan kami. Di sini saya katakan Tuhan besar itu ya punya potensi. Kalau Tuhan besar itu punya potensi menurut orang kafir, ya. Nabi Ibrahim tenang-tenangan saja. Nabi Ibrahim luar biasa, ahli siasat, ya, ahli politik luar biasa. Nabi, katanya Namrud, kamu tidak salah kan nuduh saya. Itu loh, lihat Tuhanmu paling besar itu kan paling sakti, hebat. Itu dia yang kurang ajar. Dia lihat di tangannya ada kapaknya, padahal kapaknya Nabi Ibrahim ditaruhkan di tangannya. Itu yang membunuh Tuhan kurcaci ini, katanya Nabi Ibrahim. Itu Namrud tidak bisa bicara, katanya dalam hati ya juga ya, tapi dia manusia. Katanya, Ibrahim, aku walaupun gini masih waras ya, aku bukan orang gila. Loh, kenapa begitu? Mana bisa patung sebesar itu ya, bawa kapak berjalan. Jangankan berjalan, membunuh semua kurcaci Tuhan kecil-kecil. Jalan selangkah aja nggak bisa, katanya. Di sini saya akan mengambil manfaat. Ternyata bentuk besar itu sangat bermanfaat atau punya faidah, punya makna. Kalau dikatakan, Namrud, itu loh Tuhan paling kecil, itu menantang Tuhanmu paling besar, itu tambah marah itu ya. Maka yang pantas Tuhan yang paling besar membantai Tuhan kecil. Kata Nabi Ibrahim. Akhirnya kata Nabi Ibrahim, loh, lah kamu kan menyembah itu Tuhan paling besar, paling hebat itu. Ya tanya sana. Ibrahim itu kan batu. Masa saya tanya sama batu, saya juga ya waras ini ya. Saya juga sembuh ini otak saya enggak koslet gitu. Maka dikatakan Nabi Ibrahim, lah iya, batu sebesar itu tidak bisa berbuat apa-apa kok kamu sembah. Ini diplomasinya Nabi Ibrahim. Kembali kepada takwilan tadi, kalau Allah duduk di kursi, sedangkan kursi itu lebih besar daripada Allah menurut konsep pemahaman
Mujassimah berarti Allah itu kecil. Nah kalau Allah kecil ngapain disembah? Kan begitu, ya kan? Nanti didatangi Tuhan yang lebih besar seperti ini, diyakini dibantai nanti yang lebih besar. Karena itu adanya umat Islam, subhanallah, dikatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa sih arti Allahu Akbar? Allah Al-Akbar itu sesuatu yang paling besar, maha besar. Andai kata tidak diartikan sebagai maknawi, sifat akbar diterapkan dalam dunia tajsim mujassimah, maka Allah itu lebih besar daripada segala sesuatu. Nggak cocok dengan Allah duduk di kursi. Kalau Allah duduk di kursi berarti bukan Allahu Akbar. Kursi yang akbar lebih besar dari Allah. Rusak Islam ini. Betul? Paham Bu? Alhamdulillah. Sudah ya, selesai ya, saya pulang ya. Karena sudah paham. Maklum Syafi'i, saya harus ngutang mereka ini ya. Harus pelan-pelan begini, tidak bisa ya. Iya, yang penting saya senang mengaji itu paham. Mungkin kalau Maklum Syafi'i ini suka baca kitab, ini dalilnya imam ini, imam ini. Saya repot ini bawa kitab, repot juga ke sini ya. Jadi saya senang karena ibu-ibu sudah paham. Ibu-ibu paham ya? Bapak-bapak paham? Bu, itu Nabi Ibrahim tiba-tiba dianggap makar oleh siapa? Oleh, ya saya menggunakan bahasa sekarang, jangan diartikan saya ahli politik, enggak, pinjem bahasa saja. Masa saya harus bahasa kuno-kuno seperti wayang-wayang, gak paham saya bahasa sekarang, ya kan? Dianggap makar. Ibrahim, kamu makar, ketangkep Ibrahim. Itu kata Raja Namrud, perintah kepada staf-stafnya, ya. Itu Tentara Nasional Namrud, berarti TNN. Nah, TNN. TNN, kamu tangkap itu Ibrahim yang makar. Kenapa? Membunuh Tuhan kita. Tuhan kita dikatakan katanya batu. Memang batu ya. Subhanallah. Marah sama Namrud. Perintah kepada siapa? TNN tadi itu mengumpulkan kayu bakar. Kumpulkan kayu bakar, dinyalakan besar seperti api unggun, tapi kayak rumah kebakaran lah. Bukan rumah saja, seperti hutan kebakaran. Sini ada hutan? Tidak ada. Kalimantan Timur tempatnya hutan. Nah, itu kalau kebakaran bahaya, Pak. Kalau kebakaran bahaya ya. Orang Medan mau nggak pindah ke sana? Oh, nggak mau, ya sudah di sini aja lah. Nanti saya kalau ke sana nggak ke Medan namanya ya, repot nanti. Maaf ini guru ya, biar nggak ngantuk. Bapak-bapak, ibu-ibu ngantuk? Saya yang ngantuk. Setelah dinyalakan api yang menyala-nyala besar, Nabi Ibrahim ditangkap. Kata Namrud, kamu ini ketua oposisi ya? Itu kata Namrud. Kata Namrud, itu kamu sudah ketahuan menyembelih Tuhan kami, pasti kamu ketua radikal. Kata Namrud, dimasukkan di penjara. Tidak ada penjara waktu itu, tidak ada, belum musim. Di sana belum musim penjara, masih musim durian. Ya, zaman itu masih musim durian. Pegang Nabi Ibrahim sebagai tokoh oposisi, kaum radikal, ketua-ketua teroris. Katanya siapa? Namrud. Pegang, dimasukkan di api, dibakar, Pak. Subhanallah, Nabi Ibrahim itu julukannya Khalilullah, kekasih Allah. Kekasih Allah. Namanya Nabi, kecintaan Allah dibela oleh Allah. Allah perintah,
Aneh perintahnya ini. Bukan perintah pada Namrud, bukan perintah pada Nabi Ibrahim, perintah pada api. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hai api yang menyala-nyala, kuni jadilah engkau bardan, api yang dingin, wasalaman, dan bisa menyelamatkan ala Ibrahim, terhadap Nabi Ibrahim. Dingin Pak, ya kan kayak masuk di kulkas itu enak, ada AC-nya gitu ya. Walaupun ini api yang nyala. Andai kata tidak panas Pak, panas api. Saya aja di sini kepanasan kok, apalagi di tengah api. Subhanallah, itulah kejadian yang terjadi diselamatkan oleh Allah pada hari Asyura tanggal 10 Muharram. Enggak Pak, guru saja saya. Jadi kalau saya tekan dikatakan wah penceramannya didatangkan kok marah-marah saja. Ya matanya melotot-melotot itu. Ada melotot pada Namrud ini kan. Ya. Baik saya lanjutkan. Nah kembali lagi, sesuatu yang besar dalam konsep ketuhanan menurut non ahli sunnah wal jamaah, sesuatu yang besar itu berpengaruh, yang kecil kurang pengaruh menurut non ahli sunnah wal jamaah. Siapa non ahli sunnah wal jamaah? Namrud itu non ahli sunnah wal jamaah. Islam aja enggak, apalagi ahli sunnah wal jamaah. Ya dah. Orang kafir itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada raja, kalau ada Tuhan mereka yang terbesar dianggap berpengaruh. Lah ini Tuhan yang menciptakan seluruh makhluk, namanya Allah, dikatakan duduk di kursi lebih kecil daripada kursinya, namanya penghinaan kepada Allah. Ini perlu ditangkap pasal penghinaan. Setuju? Pasal penghinaan kepada Tuhannya umat Islam dikatakan kecil, lebih kecil daripada kursi. Na'udzubillah min. Umat Islam bagaimana? Enggak. Kursi itu ayat-ayat memang milik Allah. Allah menciptakan kursi, Allah menciptakan arsy, Allah menciptakan surga, Allah menciptakan neraka, Allah menciptakan malaikat sesuai dengan keinginan Allah. Kita meyakini semua itu ada. Tapi tidak bertanya kaifa, bagaimana? Wong kita ini manusia yang kecil, otak kita itu lebih kecil daripada, mohon maaf, perut kita. Otak kita dengan perut kita besar mana? Perut kita besar perut ya. Untuk mau mikir yang belum terjadi, mau mikir yang belum pernah dilihat, ya udah bisa dong. Jadi bagaimana ya kita beriman? Beriman bagaimana? Sesuai dengan apa yang ditunjukkan Al-Quran, dimaknai oleh Nabi Muhammad, dipahami oleh para ulama. Ya begitu caranya. Kalau bicara tentang kaifa, bagaimana? Wah rusak semua Pak. Banyak kesalahan gara-gara ucapan kaifa bagaimana. Kenapa? Panca indera manusia itu sangat terbatas. Maka kita harus mengikuti doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita ini orang yang zalim kepada diri sendiri, banyak kelemahan. Coba tidak percaya ya. Mohon ini yang di belakang saya jangan ngasih apa? Jangan ngasih apa namanya ini? Contekan ya gitu. Pak, siapa namanya Pak? Ikhwan, Pak Ikhwan. Coba lemahnya mata kita, ini panca indera kita ini. Ya, saya tanya, ini kan kalau gini saya menunjukkan angka 5, kalau gini angka 4, ini angka 3, ini angka 2, ini angka 1, ya. Ini kan kelihatan, saya sedang menunjukkan angka 5, jari 5. Ini dilihat oleh mata telanjang, dilihat langsung. Saya tutup ini saja loh Pak. Apa ini? Tabir. Mohon maaf ya di sini jangan menjawab ya. Saya ini lagi berteka-teki dengan Pak Ikhwan ini. Coba sekarang saya tutupi ini saja. Kira-kira saya menunjukkan angka berapa?
3. Salah Pak, separuh. Hanya ketutupan ini loh, nggak bisa. Itulah kemampuan panca indera manusia. Terus mau berbicara kaifa, bagaimana Allah sekarang, aina Allah, di mana Allah, suatu yang besar. Akan kita pikir dengan mata telanjang kita, pikiran otak kita, ya tidak mampu, kita makhluk. Karena itu menurut para ulama, pertanyaan macam begitu itu bid'atun, bid'ah, tidak boleh dipertanyakan. Ini sahabat kalau begitu. Kita meyakini apa yang dimaksudkan oleh Allah. Kalau ada takwilan-takwilan sebagaimana tadi dicontohkan oleh Imam Bukhari, oh wajhullah di situ adalah mulkahu, kekuasaan Allah. Ulama yang mengatakan oh wajhuhu di situ adalah zatuhu, zatnya Allah. Ya sudah, kita terima. Wong kita ini tidak mampu mikirkan di belakangnya apa kain saja, nggak mampu mikirkan yang belum tiba-tiba ceramah di masjid-masjid. Saudara-saudara, Tuhan kita sekarang sedang apa yuk? Tahu enggak ngapain sekarang Tuhan kita lagi duduk. Terus ya enggak tahu ada kopinya tuh, enggak ada kopinya. Udah bilang gitu. Akhirnya ngaco ini ya. Akidahnya akidah rusak. Enggak bisa diterima oleh akal sehat. Jelas ya? Karena itu kalau ada orang kaum mujassimah, saya sarankan kalau pinjam masjid enggak usah dipinjemi Pak. Apa urusannya? Kaum mujassimah kalau pinjam masjid enggak usah dipinjemi Pak. Saran saya, orang Ahlussunnah wal Jamaah kita lah, karena saya orang NU, gampangnya orang NU gitu saja. Kalau Jumatan, ini ibu-ibu kan jarang Jumatan ya. Bapak-bapak ini Bu, kalau Jumatan seringnya pulang ada saja yang kehilangan sandal. Betul? Berarti orang NU ini banyak maling-maling sendal, banyak. Ada lah, betul? Orang mujassimah beda. Kalau masuk ke masjid NU, pulang masjidnya yang diambil, bukan sendalnya. Ya, betul. Bukan mencuri sendal, mencuri masjid, menguasai masjid. Sekali disuruh jadi imam, maka imam rawatibnya diusir. Kamu bukan di sini lagi, karena aku sudah berhasil masuk. Kunci di bawah tanganku sekarang, alhamdulillah. Perampokan terhadap masjid. Hah? Pasal ya, kena pasal juga ya. Nah begitu, karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, kita yang sudah mulai memahaminya, ayo kita jaga akidah kita ya. Juga sedih adik-adik kita ini yang suka main HP, mudah mengakses internet. Kalau tidak kuat-kuat, kita yang sekarang ahli tahlil, kita yang sekarang ahli talqin, kita yang suka maulid, kita yang banyak hal kita lakukan. Begitu kita mati, anak kita tersangkut kaum mujassimah, anti tahlil, anti talqin, ya, anti maulid. Itu Pak bid'ah Pak, tidak ada hadisnya, nggak ada ayat Al-Qur'annya. Begitu Pak. Kita masih mendapati sebagian keluarga kita meninggal dunia. Mungkin kakek kita, mungkin nenek kita, mungkin ayah kita meninggal dunia, mungkin ibu kita. Kita tahlilin enggak? Kaum mujassimah yang diwakili oleh orang Wahabi itu mengatakan itu semua nggak ada tekstualnya, nggak ada, nggak perlu ditakwili, pokoknya nggak ada ayat Al-Qur'annya, ya sudah nggak usah. Kata mereka, akhirnya kita mati nggak ada yang tahlili. Na'udzubillah min. Itu kalau tadi saya tadi bicara tentang akidah, satu saja saya selipkan. Jam berapa ini? Sampai jam berapa tadi? Lebih sudah waktunya. Lebih. 5 menit lagi ya? Baik. Wah, saya dituduh nanti kena pasal korupsi saya. Korupsi waktu. Satu masalah saya terangkan. Orang tahlilan itu apakah ada dalilnya? Ada. Hanya kadang-kadang orang Islam, khususnya Ahlussunnah wal Jamaah, malas mencari dalilnya. Begitu katakan, kamu tahlilan gak usah lah karena gak ada dalilnya. Ya sudah, gak usah tahlilan. Ya itu, orang Islam zaman sekarang Ahlussunnah wal Jamaah bimbang. Padahal Nabi itu perintah. Dalam riwayat Imam Abu Dawud dikatakan, Nabi bersabda,
Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan surat Yasin untuk mayit kalian. Berarti baca surat Yasin boleh enggak untuk mayit? Perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nambah dikit boleh enggak? Misalnya surat Yasin ditambah qul huwallahu ahad, boleh apa enggak? Kok pelit amat kalau enggak boleh? Mau nambah surat aja enggak boleh. Ya enggak? Tambah sedikit qul huwallahu ahad. Boleh enggak nambah lagi? Ditambah la ilaha illallah lah. Boleh apa enggak? Boleh. Allah itu maha kuasa, Allah maha rahmah, Allah maha menerima amal-amal yang baik. Baca surat Yasin baik apa enggak? Baca la ilaha illallah baik apa enggak? Baca takbir baik apa enggak? Gimana kalau kita tambah Iqra'u Yasin ala mautakum, bacalah surat Yasin untuk mayat kalian. Kalau sudah, mbok ya ditambahi baca tahlil, baca takbir, baca tahmid. Masa haram? Ya ada. Pertanyaannya, orang tahlilan biasanya kita diawali apa? Baca Yasin. Untuk mayat enggak? Siapa sih yang dinamakan mayat? Mayat itu setiap orang yang sudah dicabut nyawanya, betul? Mau waktu dicabut sudah namanya mayat. Disimpan 2 hari namanya mayat. Dikebumikan 10 hari dikatakan saya mau ziarah ke kuburan mayat. Kan begitu. 10 hari, 10 tahun kita datang, yang di dalam kuburan ini mayat atau bukan? Tetap mayat. Nabi cuma ringan, bacakan Yasin untuk mayat kalian. Gak ada ikatan. Kalau 3 hari jangan ya. Nggak ada Nabi. Kalau 7 hari nanti bid'ah loh. Nggak ada. Kalau kamu baca Yasin 40 hari nanti nggak boleh. Itu adalah bid'ah. Nggak melarang Nabi. Yang melarang orang Wahabi bukan Nabi. Yang melarang orang Wahabi bukan Nabi. Nabi cuma perintah Iqra'u Yasin ala mau takut. Subhanallah, ulama-ulama ini sudah datang ke kuburan baca Yasin. Aduh, Yasin sudah hafal cuma 10 menit. Jauh saya perjalanan ini dari Medan ke mana ini? Tebung. Perjalanannya jauh, masa 10 menit pulang kah? Duduk dulu aja tambah, baca ini. Masa enggak boleh? Itulah ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang bijaksana. Memperbolehkan tambah, ditambah lagi, ngundang masyarakat, ayo baca Yasin di rumah saya. Yasin cuma berapa menit, 7 menit selesai, masa suruh pulang. Janganlah tambah lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah. Ternyata luar biasa. Umat Islam juga senang ngerti, dikatakan afdalul zikri la ilaha illallah, paling afdalnya zikir la ilaha illallah. Baca apa lafaz la ilaha illallah sudah asyik duduk, ditambah zikir seneng, baca Yasin seneng, tambah la ilaha illallah, la ilaha illallah, seneng Pak, seneng benar. Karena kebanyakan yang seneng tahlil la ilaha illallah, akhirnya namanya berubah menjadi tahlilan bukan Yasinan. Walaupun sebagian kita mengatakan ayo Yasinan, tapi secara bahasa dikatakan ayo tahlilan. Jelas ya? Itu sebabnya. Ya kan? Ini berarti kalau dikatakan amalia Ahlussunnah wal Jamaah ada dalilnya apa enggak? Insya Allah semua ada dalilnya. Cuman kita malas mencarinya. Bagi orang-orang yang jeli akan mendapatkan ini ya. Termasuk guru saya Buya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau ulama yang jeli dalam masalah ini. Dibuatlah buku-buku tentang dalil-dalil amalia Ahlussunnah wal Jamaah. Ada kitabnya dan dalil-dalil konkret baik Al-Quran maupun hadis. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, barangkali itu mukadimah dari saya ya. Mukadimahnya lama panjang ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.